Shalom saudara terkasih, apa yang menjadi reaksi Anda ketika kebaikan, ketulusan, dan kepercayaan yang Anda berikan kepada seseorang justru dibalas dengan pengkhianatan, kejahatan, bahkan kekerasan? Menyakitkan tentunya. Hari ini melalui perumpamaan tentang penggarap kebun anggur yang jahat dalam Injil Markus, Yesus menyingkapkan betapa sabarnya Allah menghadapi kekerasan hati manusia. Namun sekaligus mengingatkan kita akan konsekuensi serius dan jika kita menolak kasih Tuhan. Di sisi lain, hari ini kita memperingati Santo Justinus, seorang martir yang memilih kehilangan nyawa daripada mengkhianati kebenaran Allah. Bagaimana kita bisa memiliki iman yang kokoh dan tidak mudah goyah di tengah tantangan zaman ini? Mari kita renungkan bersama. Dalam Injil Markus hari ini, Yesus berbicara kepada para imam kepala, ahli Taurat, dan tua-tua Yahudi dengan sebuah alegori yang sangat jelas. Seorang tuan membuka kebun anggur, melengkapinya dengan pagar, menggali tempat memeras anggur, mendirikan menara jaga, lalu menyewakannya kepada penggarap-penggarap sebelum ia berangkat ke luar negeri. Sang tuan melambangkan Allah Bapa dan kebun anggur adalah bangsa Israel. Ketika musim petik tiba, sang tuan mengirim hamba-hambanya untuk mengambil bagian hasil kebun itu. Namun, para penggarap itu menangkap hamba itu, memukulnya dan menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Sang tuan tidak langsung menghukum mereka. Dengan penuh kesabaran, ia mengirim hamba lain, lalu hamba yang lain lagi. Mereka semua diperlakukan sama, dipukul, dihina, bahkan dibunuh. Hamba-hamba ini melambangkan para nabi yang diutus Allah untuk memanggil umatnya kembali kepada pertobatan, namun selalu ditolak. Puncaknya sang tuan mengirim orang yang paling berharga baginya, anaknya yang kekasih. Ia berpikir, anakku pasti mereka segani. Namun, para penggarap itu justru menjadi semakin serakah. Mereka berpikir, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkap anak itu, membunuhnya dan melemparkannya keluar kebun anggur. Ini adalah nubuat langsung tentang diri Yesus sendiri yang akan ditolak oleh para pemimpin agama, disalibkan dan wafat di luar tembok kota Yerusalem. Yesus menutup perumpamaan ini dengan mengutip Mazmur. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Para pemuka agama itu menyadari bahwa perumpamaan itu ditujukan kepada mereka. Mereka marah, ego mereka terluka, tetapi mereka tidak bertobat. Mereka justru mencari cara untuk menangkap Yesus. Bagaimana agar kita tidak menjadi seperti para penggarap yang bebal itu? Bacaan pertama dari surat kedua Santo Petrus memberikan resepnya untuk kita. Petrus mengingatkan bahwa kita telah menerima iman oleh karena keadilan Allah. Karena itu, kita harus bersungguh-sungguh untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan. Kepada kebajikan, pengetahuan. Kepada pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih persaudaraan. Iman tidak boleh mandek. Iman harus bertumbuh secara aktif melalui penguasaan diri dan kebajikan hidup yang nyata, agar kita mengenal Yesus Kristus dengan benar. Fondasi iman dan pengetahuan inilah yang dihidupi oleh Santo Justinus Martir yang kita peringati hari ini.
Sebagai seorang filsuf abad kedua, ia mencari kebenaran di berbagai mazhab filsafat dunia. Namun ia baru menemukan kebenaran sejati di dalam Kristus. Ia menggunakan pengetahuannya untuk membela iman Kristen melalui tulisan-tulisannya. Ketika dipaksa untuk mempersembahkan korban kepada dewa-dewa pagan, bahwa di bawah ancaman hukuman mati, Justinus dengan berani berkata, tidak ada orang yang waras yang akan jatuh dari kebenaran ke dalam kesesatan. Ia mati sebagai martir karena ia tahu Kristus adalah batu penjuru hidupnya. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk bertanya kepada diri sendiri, apakah kita sudah menjadi penggarap kebun anggur yang menghasilkan buah bagi Tuhan? Ataukah kita justru sering memberontak terhadapnya? Tuhan telah mempercayakan banyak hal dalam hidup kita, bakat, kemampuan, keluarga, pekerjaan, jabatan, bahkan iman Katolik itu sendiri. Semua itu adalah kebun anggur yang dititipkan Tuhan kepada kita. Tuhan menghendaki agar dari hidup kita keluar buah-buah kasih, kejujuran, keadilan, dan kedamaian. Namun seringkali ego dan keserakahan kita muncul seperti para penggarap itu. Kita mulai merasa bahwa kesuksesan kita, harta kita, dan hidup kita adalah mutlak milik kita sendiri. Sehingga kita menolak saat Tuhan menagih hasil melalui sesama kita yang membutuhkan bantuan. Ada kalanya kita juga menolak utusan-utusan Tuhan. Utusan-utusan itu bisa melalui romo paroki, bisa melalui juga orang tua, bisa melalui juga nasihat dari orang-orang yang lebih tua dari kita. Bahkan suara hati kita sendiri yang mengingatkan kita untuk berhenti berbuat dosa. Ketika kita mengeraskan hati, mengabaikan nasihat baik dan tetap hidup dalam keegoisan, kita sedang melempar utusan Tuhan keluar dari kebun anggur kita. Belajar dari Santo Justinus, kita diajak untuk berani berdiri tegak, membela kebenaran iman kita di tengah dunia modern di zaman sekarang ini. Martir tidak selalu berarti mati menumpahkan darah. Menjadi martir masa kini berarti menolak untuk melakukan hal-hal kejahatan. Oleh karena itu, sebagai saksi-saksi Kristus, mari kita bawa komitmen perutusan hari ini. Jadikan Kristus sebagai batu penjuru hidupmu dan hasilkanlah buah kebajikan yang melimpah. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun tinggal atasmu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.